Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi matriks. Tepatnya adalah operasi pada matriks. Nah, di sini tidak akan semua langsung kita bahas ya. Kita bagi beberapa kesempatan pembahasan tentang operasi pada matriks. Di kesempatan kali ini yang kita bahas yang pertama adalah kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks. Oke. Dua matriks sama jika ukuran dan setiap entry elemen yang bersesuaian sama. Oke ya, jadi kalau kita ambil kesimpulan dari kalimat ini, dua matriks sama itu ada dua syarat. Yang pertama, ukurannya harus sama atau ordonya harus sama. Kemudian setiap entry yang bersesuaian, bersesuaian di sini adalah letaknya, baris dan kolomnya itu bersesuaian, maka kemudian nilainya sama, maka dua matrik itu dikatakan sama. Contoh, kita punya matrik A, kemudian kita juga memiliki matrik B. Apa yang dapat kita simpulkan dari kedua matrik ini? Oke, kita amati dulu. Ordo matrik A itu adalah 2 kali 3. Ordo matrik B juga 2 kali 3. Jadi kalau kita lihat dari segi ordo sudah sama A dan B ini. Berikutnya. Baris 1 kolom 1, 1. Ini juga 1. Baris 1 kolom 2, 2. Ini juga 2. 4, 4, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Nah, ternyata setiap entry elemen yang bersesuaian antara matrik A dan B juga sama. Maka dapat kita simpulkan A sama dengan B. Jadi A dan B ini adalah dua matrik yang sama. Oke, berikutnya nih. Kita punya matrik C. Kemudian kita juga memiliki matrik D. Apa yang dapat kita simpulkan? Matrik C ordonya adalah 2 kali 3. Matrik D ordonya juga 2 kali 3. Jadi dari segi ordo, matrik C dan D sama. Tetapi kalau kita amati, kita cermati secara seksama, ternyata apa? Setiap entry-nya itu tidak semuanya sama Ini 1, 2, 2 ini 2, 1, 2. Nah, ini tidak setiap entry yang bersesuaiannya sama ada yang berbeda. Contohnya di sini 2, di sini 1. Ini berbeda. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah C tidak sama dengan D. Meskipun ordonya sama. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Kita punya matrik E, kemudian matrik F. Apa yang dapat kita simpulkan dari kedua matrik ini? Kita lihat dulu dari segi ordo. Matrik E dan matrik F ordonya sama, yaitu 2 kali 3. Kemudian, dari setiap entry yang bersesuaiannya sama, kecuali yang satu dengan X.
Yang lainnya sama kecuali 1 dengan X ini. Oke, berarti di sini kita belum mengetahui nilai X-nya. Jadi E dan F ini bisa dua matrik yang sama atau berbeda, tergantung dari nilai X-nya. Oke, misalkan kita mau mengatakan sama, berarti E sama dengan F jika X-nya sama dengan 1. Nah, ini berbeda dengan contoh sebelumnya. Untuk contoh kali ini ada syaratnya. E sama dengan F jika X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya tidak sama dengan 1, ya berarti E tidak sama dengan F. Oke, ya, paham ya sampai sini ya? Oke. Berikutnya kita punya matrik G, kemudian ada matrik H. Kita mau mengatakan G sama dengan H, ya berarti urdonya sudah sama, tinggal setiap elemennya juga harus sama yang bersesuaian. Nah, kalau matrik H-nya bentuknya seperti ini, ya dapat kita simpulkan G sama dengan H. Oke ya, mudah-mudahan mudah untuk dipahami. Jadi kalau kita review, dua matrik sama memiliki syarat. Yang pertama, urdo harus sama. Yang kedua, setiap entry elemen yang bersesuaiannya juga harus sama. Tidak memenuhi keduanya ya berarti tidak sama. Oke, kita lanjutkan. Operasi berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan dua matriks. Ya. Contoh, kita punya matrik A, kemudian matrik B. Kita akan jumlahkan terlebih dahulu. Nah, untuk penjumlahan itu sederhana. Ya, tinggal kita jumlahkan elemen yang bersesuaian letaknya. 10 ya, itu bersesuaian dengan 2. Berarti tinggal kita jumlahkan di sini ya. 10 tambah 2. Kemudian berikutnya ya, hasilnya 12. Kemudian berikutnya 22 bersesuaian dengan mana? 6. Tinggal kita jumlahkan 22 tambah 6. Hasilnya 28. Kemudian berikutnya 1 bersesuaian dengan 7. Tinggal kita jumlahkan 1 tambah 7 sama dengan 8. Kemudian yang terakhir negatif 1 bersesuaian dengan 5. Berarti negatif 1 ditambah 5 sama dengan 4. Kemudian berikutnya A dikurangi B ya, berarti kita akan operasikan pengurangan untuk elemen yang bersesuaian. Berarti 10 dengan 2 ya, menggunakan operasi pengurangan. 10 dikurangi 2, kemudian berikutnya 22 dikurangi 6, 1 dikurangi 7, kemudian negatif 1 dikurangi 5. Hasilnya ya 8, 16, negatif 6, negatif 6. Nah, yang menjadi catatan ya untuk teman-teman di sini, kalau pengurangnya itu negatif ya, berarti nanti negatif dengan negatif menjadi positif ya. Nah, ini yang harus menjadi catatan ya. Kebetulan untuk contoh ini ya, pengurangnya tidak ada yang negatif. Kalau ada yang negatif, ya negatifnya tetap di bawah. Contoh, misalkan di sini negatif 2, berarti 22 dikurangi negatif 2. Nah, nanti selanjutnya negatif dengan negatif itu dapat diubah menjadi penjumlahan. Jadi 22 ditambah 2, berarti 24. Nah, itu yang menjadi perhatian ya buat teman-teman. Kalau pengurangnya itu elemennya negatif. Oke, kalau kita amati ya, dari contoh penjumlahan dan pengurangan, apakah ada syaratnya di sini? Ya, apakah syarat agar dua matrik dapat dijumlahkan atau dikurangkan? Syaratnya apa di sini? Coba teman-teman amati matrik A dan matrik B. Elemennya sama nggak? Tidak sama. Jadi boleh
Berbeda ya berarti di sini. Kemudian urdonya untuk matrik A urdo 2 kali 2, B juga 2 kali 2. Nah, ini yang menjadi syarat dua matrik dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Syaratnya adalah ordo dua matrik tersebut harus sama. Matrik A 3 kali 2, matrik B juga harus 3 kali 2. Oke ya. Jadi jangan sampai terkecoh di sini ya. Perhatikan urdo matrik tersebut. Kalau sama berarti dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Ya. Oke ya. Itu adalah penjumlahan dan pengurangan dua matriks. Selanjutnya. Berikutnya adalah perkalian skalar dengan matriks. Oke, skalar di sini artinya adalah suatu besaran saja di sini ya. Tidak memiliki arah, ya, itu disebut sebagai skalar ya. Hanya besaran saja di sini. Contoh, kita punya matrik A ya seperti ini. Kita mau mengalihkan matrik A ini dengan suatu besaran, yaitu 5. Nah, berarti 5 ini disebut sebagai skalar, A-nya adalah matriks. Bagaimana penyelesaiannya? Sederhana sekali, tinggal skalar dikalikan dengan setiap elemen matrik tersebut. Berarti 5 kali 5, kemudian berikutnya 5 kali 6, 5 kali 1, 5 kali 7, 5 kali 2, 5 kali 3. Hasilnya 25, 35, 35, 10, 15. Oke ya, ini adalah perkalian skalar dengan matriks. Oke, di sini ada suatu pertanyaan ya. Apa hubungan matrik H dengan A? Nah, ini adalah matrik H-nya. Ini matrik A-nya. Hubungannya kira-kira apa nih? Ternyata dari yang awalnya 5 berubah menjadi 250. Berarti dikali berapa teman-teman? Ya betul, dikali 50. Ini juga kalau dikali 50, 300. Ini 500. Berarti hubungannya adalah H itu sama dengan 50 kali matrik A. Itu hubungannya ya. Oke, berikutnya. Biar lebih memahami lagi, biar lebih memantapkan lagi. Kita punya matrik K seperti ini ya. Kita mau mencari 4K, berarti skalarnya adalah 4, K-nya adalah matriks. Tinggal kita kalikan aja setiap elemen matrik K dengan 4. 1 kali 4 4. 4 kali 4, 16. Negatif 9 kali 4, negatif 36, dan seterusnya. Oke ya, paham ya? Jadi sekali lagi, skalar dikalikan dengan setiap elemen matrik tersebut. 5K, berarti setiap elemen matrik K dikalikan dengan 5. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, ini adalah penjelasan perkalian skalar dengan matriks ya. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami ya. Secara keseluruhan dari operasi matrik yang pertama ya, kesamaan dua matriks, kemudian penjumlahan dan pengurangan, kemudian yang terakhir perkalian skalar dengan matriks. Mudah-mudahan semuanya mudah untuk dipahami, tidak ada kendala sedikit pun ya. Oke, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.